Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam video Knowledge Capture seri kepemimpinan. Setelah dalam video sebelumnya kita berbicara tentang karakteristik mendengar, maka dalam video kali ini kita akan berbicara tentang karakteristik yang kedua, yaitu mempersuasi. Seorang pemimpin yang melayani harus mampu mempersuasi. Mari kita simak video berikut ini. Leadership is influence, nothing more and nothing less. Sebuah quote kepemimpinan dari John C. Maxwell. Seorang pemimpin mempunyai tugas menetapkan arah kemana organisasi akan dibawa. Agar semua anggota organisasi dapat bergerak ke arah yang sama, maka seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi anggota organisasinya. Salah satu cara mempengaruhi adalah dengan mempersuasi. Seorang pemimpin akan menemui berbagai macam karakter dan kondisi dari orang-orang yang dipimpinnya. Kadang ia menemukan anak buah yang sangat antusias dan selalu berperilaku mendukung tujuan organisasi. Namun, terkadang ia menemukan kondisi anak buah yang perlu diarahkan. Dari sisi kemampuannya ada, akan tapi dia enggan untuk melakukannya. Ada juga anak buah yang kemampuannya terbatas, akan tapi ada kemauan untuk melakukannya meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Menariknya, ada juga tipe mereka yang tidak punya kemampuan dan juga kemauannya untuk maju sangat kecil. Menghadapi berbagai macam tipe orang ini, tentunya perlakuan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Beda tipe, beda cara menghadapinya. Meskipun beda cara, sebuah prinsip dari seorang pemimpin yang melayani perlu tetap dipegang, yaitu pekerjaan itu akan optimal hasilnya apabila dilakukan dengan sukarela, penuh kesungguhan dan hati yang senang. Agar anak buah melakukan pekerjaannya dengan sukarela, seorang pemimpin dapat melakukan persuasi. Persuasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajakan kepada seorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, bujukan halus ataupun himbauan. Sedangkan mempersuasi adalah membujuk secara halus, meminta agar meyakini, kemudian melakukannya. Poin utama dari persuasi adalah menonjolkan kelebihan tanpa harus menutupi kekurangan. Sehingga orang yang sedang dipersuasi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu hal sekaligus, namun tetap melihat kelebihan hal tersebut sebagai sesuatu yang lebih menonjol. Mempersuasi adalah seni, sehingga siapa yang melakukan dan kepada siapa dilakukan dimungkinkan sekali berbeda caranya. Berikut adalah sedikit tips yang dapat dipraktekkan secara umum seorang pemimpin dalam mempersuasi melalui komunikasi. Tips ini dikenal dengan 4M. M yang pertama, memunculkan kesan pertama. You will never have a second chance to create a good first impression. Kesan yang dimunculkan oleh seorang pemimpin dalam komunikasi untuk mempersuasi akan mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi tersebut. Selain hal-hal yang bersifat fisik, misalnya penampilan yang rapi, kesan pertama juga dipengaruhi oleh gestur yang ditunjukkan oleh komunikator. Pemimpin yang tampil rileks, membuka diri, dan murah senyum pastinya akan lebih meningkatkan keberhasilan proses komunikasi untuk mempersuasi. M yang kedua, menarik empati.
Langkah berikutnya adalah menarik empati dengan mau mendengarkan. Dengan mendengarkan, pemimpin akan tahu kondisi, keluhan, dan kebutuhan komunikan. Komunikator yang memahami komunikan akan lebih mampu memengaruhi emosi dan alam bawah sadar komunikannya. Sebagai akibatnya, komunikan akan melihat komunikator sebagai seorang yang benar-benar peduli pada permasalahan dan kebutuhan-kebutuhannya, serta dapat diandalkan untuk memberi solusi dari problema yang dihadapi oleh komunikan tersebut. M yang ketiga, membangun kepercayaan. Seorang komunikator juga harus bisa mengembangkan rasa kepercayaan dari komunikannya. Caranya adalah dengan memberikan keteladanan dan komitmen. Dengan kepercayaan yang terbangun, maka komunikan akan lebih yakin bahwa jika dia melakukan sesuatu dari hasil persuasi tersebut, akan ada sosok yang mensupport pelaksanaannya. M yang keempat, yang terakhir adalah mengarahkan dan memotivasi. Langkah terakhir yang bisa dilakukan seorang komunikator untuk mempersuasi komunikan adalah memastikan bahwa Anda dan mitra bicara memiliki pengertian dan pemahaman yang sama atas informasi yang disampaikan. Agar persepsi sama, maka komunikator hendaknya memberikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian, apabila sudah ada kesamaan persepsi, maka komunikator mengarahkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jangan lupa, ketika mengarahkan maupun dalam proses tindak lanjutnya perlu memotivasi komunikan. Umumnya, teknik motivasi yang mendasar adalah dengan menggunakan kompensasi dan insentif. Dengan teknik ini, anak buah akan termotivasi untuk melakukan dengan penuh semangat karena akan ada keuntungan-keuntungan yang akan diterimanya di masa yang akan datang. Demikian sedikit tips tentang mempersuasi. Persuasi adalah seni. Siapa, apa, dan bagaimana? Tentunya dalam penerapannya perlu penyesuaian. Selamat mempraktekkan persuasi ini. Selamat menjadi pemimpin yang mempersuasi dan rasakan betapa kinerja organisasi akan semakin meningkat. Sampai jumpa lagi dalam video seri kepemimpinan berikutnya.